Like Berlatar di tahun 1917, cerita akan fokus kepada Will dan Blake, prajurit Inggris yang ditugaskan menjalankan misi mustahil, bahkan mungkin bisa dibilang misi bunuh diri, karena mereka harus melewati wilayah musuh untuk menghentikan serangan sekutu. Lance Corporals Blake and Schofield. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. Colonel Mackenzie has not seen these aerials. Usut punya usut, jaringan komunikasi telah terputus. Melalui pengintaian jalur udara, sang jenderal mendapat informasi Jerman sengaja menarik pasukannya untuk memancing Inggris menyerang terlebih dahulu, dan di waktu yang tepat Jerman akan membantai pasukan Inggris dengan senjata jarak jauh. Supplies, gentlemen. Blake. Meskipun bisa menolak ataupun melarikan diri saat bertugas, Blake tidak bisa melakukannya karena di garis depan terdapat saudara Blake yang ikut dalam penyerangan. Di saat mereka memasuki area terakhir parit, sempitnya jalan membuat Blake menabrak prajurit yang sedang terluka, yang membuat mereka berselisih sejenak. Namun beruntungnya pertengkaran segera dihentikan Will yang menjelaskan mereka sedang dikejar waktu untuk segera pergi ke garis depan. Setibanya di penghujung parit, mereka singgah di resimen lain untuk menanyakan jalan keluar menuju batas wilayah Jerman. Sang kapten yang mendengar misi mereka sempat mempertanyakan keputusan sang jenderal karena 3 hari yang lalu mereka terlibat baku tembak yang menewaskan beberapa prajurit. Sir? Lieutenant Leslie, sir? Now they suddenly give us miles. It's a trap. There's no getting out. This way. Setelah menunjukkan jalan yang harus mereka lalui, sang kapten mendoakan keselamatan Tom dan Blake, seakan-akan misi ini terbilang mustahil hingga nyaris bunuh diri. Straight ahead to the left, past the dead horses. There's a gap directly through this holy unction. May the Lord pray to make it back to the wire. We won't come after you, not till it's dark. Di tengah keraguan apakah benar pasukan Jerman sudah meninggalkan area pertempuran, Tom dan Blake merangkak secara perlahan menuju garis terdepan. Hingga memasuki area parit, suara pesawat membuat mereka segera bersembunyi, yang ternyata itu adalah pesawat milik sekutu. Bau yang menyengat prajurit yang berguguran menjadi tanda sebentar lagi mereka akan tiba di area perbatasan. Hingga mendekati area tersebut, mereka berjalan semakin pelan agar kedatangan mereka tak diketahui oleh pihak Jerman. Dan di saat langkah demi langkah semakin dekat, tiba-tiba ternyata informasi dari sang jenderal itu benar adanya. Pasukan Jerman sudah pergi meninggalkan garis terdepan peperangan. Setelah memeriksa berbagai tempat, jalan yang terputus membuat mereka berjalan ke arah gudang penyimpanan. Di sana terdapat sejumlah makanan yang sangat banyak, bahkan tikus Jerman jauh lebih besar dibandingkan dengan tikus yang ada di Inggris. Namun di saat mengecek keadaan sekitar, Will terkejut karena terdapat tali peledak yang aktif apabila tali itu terinjak. Di tengah kepanikan, sialnya tikus terjatuh yang berjalan ke arah tali tersebut. Lalu tiba-tiba Will yang berada dekat dengan lokasi ledakan harus tertimbun, yang membuat Blake panik akan nasib Will yang terkubur di sana. Beruntungnya ledakan tersebut tak membuat Will terluka, namun debu yang berjatuhan membuat Will tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Di saat mencari jalan keluar, terdapat lubang kecil yang membuat Will harus melompat tanpa bisa melihat. Setelah melewati jalan yang sempit, akhirnya mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah membersihkan mata yang tertutup dengan debu, akhirnya Will bisa kembali melihat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Will sempat mempertanyakan misi mereka yang bisa dibilang mustahil untuk dilakukan. Namun Will yang tak tega membiarkan Blake berjalan sendirian, menyuruhnya untuk menembakkan suar sebagai tanda mereka masih bertahan hidup. You know where we are? Bites clean through his fucking ear and runs off with it. He doesn't want to cast it around in his pack.
Di tengah perjalanan, Blake mencairkan suasana agar ketegangan dan ketakutan yang mereka rasakan hilang untuk sementara waktu. Karena kekhawatiran yang berlebih dapat membuat fisik menjadi lemah, hilangnya fokus yang berujung pada sakit yang mendalam. Hingga di ujung perbatasan, mereka melihat pertempuran udara yang dimana pesawat sekutu berhasil menjatuhkan pesawat Jerman. Namun jatuhnya pesawat justru mengarah tepat ke arah mereka. Setelah menghindari tabrakan, mereka segera mengeluarkan sang pilot. Meskipun musuh dalam berperang, Blake menyuruh Will untuk mengambil air agar sang pilot bisa diselamatkan. Namun di saat Will mengambil air, tiba-tiba Blake berteriak yang ternyata Blake diserang oleh sang pilot. Melihat Blake yang terluka, Will langsung mengarahkan senjatanya. Come on. Akibat luka yang cukup dalam, Blake terjatuh sambil meratapi nasib dirinya. Darah yang terus mengalir membuat Blake sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Sambil menahan sakit, Blake menyuruh Will untuk meninggalkannya dan segera pergi menjalankan misi. We have to get to an aid post. I can't. Di tengah sakitnya kehilangan sahabat sejati, Will berusaha bangkit untuk menepati janjinya kepada Blake. Di saat Will akan memindahkan Blake, tiba-tiba pasukan lain datang untuk mengecek pesawat yang sudah terjatuh. Setelah Will menjelaskan misinya, sang kapten yang kebetulan melintasi area tersebut menawarkan tumpangan agar Will sampai tepat waktu. Come with me, Corporal. It's an order. Make some space there. Setelah mendapat tumpangan, Will hanya terdiam di tengah keramaian prajurit yang lain. Kehilangan seseorang membuat kita merasa gelap walaupun dunia begitu cerah. Itulah gambaran perasaan yang dirasakan Will saat ini. Wait, you could have taken my teeth out with that. You could do with the news. Namun baru saja berjalan sebentar, mereka harus terhenti sejenak dikarenakan mobil mengalami slip saat melewati jalan berlumpur. Will yang tidak memiliki banyak waktu meminta semua orang untuk mendorong mobil agar Will bisa melanjutkan perjalanan. Melihat usaha Will lambat laun, mereka mulai bekerja sama agar mobil bisa kembali melaju. Right in reverse. Reverse! Come on, boys! One last push, yeah? What? I have to go now. Please. Setelah mobil kembali berjalan, mereka bertanya apa yang sedang Will lakukan di tempat ini. Will menjelaskan dia harus sampai di garis depan untuk menyelamatkan 1.600 prajurit Inggris yang masuk ke dalam jebakan esok hari. Mendengar hal itu, mereka berpikir misi yang Will lakukan adalah misi yang mustahil. Namun Will yang sudah berjanji kepada Blake meyakini dirinya akan berhasil tiba di garis depan. Yes, I will. They're walking into a trap. I have to get to the second Evans, just past their coast. Setelah berjalan cukup lama, mobil kembali terhenti karena Jerman menghancurkan jembatan untuk memperlambat laju pasukan sekutu. Akibat hal itu, mereka harus memutar arah yang membuat Will kembali berjalan sendirian menuju garis terdepan. Good luck, mate. Good luck, Carl. Good luck. Don't balls it up. Di saat melewati jembatan yang terputus, tiba-tiba Will menerima tembakan yang entah berasal dari mana. Dengan sigapnya Will mencari sumber tembakan untuk membalas tembakan tersebut. Setelah memberikan tembakan balasan, sepertinya tembakan Will berhasil mengenai prajurit Jerman. Dan untuk memastikan keadaan, Will masuk ke dalam rumah untuk menghabisinya. Namun di saat akan membuka pintu, tiba-tiba setelah terbangun, beruntungnya tembakan tersebut hanya menggores sedikit bagian kepala Will. Namun akibat terjatuh pingsan, Will terbangun di tengah gelapnya malam. Menyadari waktu yang terkuras cukup lama, Will kembali berjalan di tengah pengawasan pasukan Jerman. Tak hayal Will kembali mendapat tembakan yang membuat Will harus segera bersembunyi.
Di tengah api yang melahap bangunan, Will kembali berlari dari kejaran prajurit Jerman yang tersisa. Karena sudah terkepung, Will masuk ke dalam gudang yang ternyata di sana ada warga sekitar yang sedang bersembunyi. Merasa bukan ancaman, Will memberikan semua makanan karena di sana warga itu tinggal bersama seorang bayi. Setelah mendapat arahan dari warga lokal, Will kembali berjalan menuju area sungai yang akan mengantarnya ke garis depan peperangan. Namun sebelum pergi, Will kembali dihadang pasukan Jerman yang memaksa Will untuk menghabisinya secara diam-diam. Setelah menghabisinya, Will yang terpojok berlari tidak karuan yang memaksanya untuk melompat ke arah sungai agar Will selamat dari kejaran pasukan Jerman. Di tengah arus yang deras, Will terjatuh ke dasar air terjun yang beruntungnya Will masih bertahan hidup dengan menggapai sebatang pohon. Tak jarang Will kehilangan kesadaran dan tak tahu kemana arus ini membawanya. Setibanya di ujung sungai, terdapat begitu banyak mayat yang tertahan di sana. Will yang tidak kuat menahan baunya mayat segera menepi di tengah hutan yang Will sendiri tidak tahu di mana saat ini dia berada. Setelah berjalan memasuki hutan, Will melihat sekelompok prajurit sekutu yang sedang berdoa. Will yang sudah tak kuat berjalan menepi sejenak sambil mendengarkan mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, mereka yang hendak pergi bertanya kepada Will apa yang sedang Will lakukan di tempat ini. Dengan suara yang pelan, Will menjawab dia sedang mencari resimen Devon. Dan ternyata mereka ini adalah resimen Devon yang artinya Will sudah sampai di garis depan. Which way? This way. We're headed up there now. Namun yang jadi masalah, Will sudah terlambat karena pasukan ini adalah pasukan terakhir yang akan bergerak. Meskipun begitu, Will masih mencari Kolonel Mackenzie untuk segera memberikan kabar bahwa serangan ini adalah jebakan yang dibuat oleh Jerman. Banyaknya pasukan sekutu di tengah parit membuat Will tertahan untuk pergi ke garis depan. Will sempat memperingatkan sang kapten untuk menahan serangan, namun kapten yang merasa ini adalah kemenangan Inggris tak mendengarkan ucapan Will. Command, where is Colonel Mackenzie? Jesus Christ, man! General Erenmore has called off the attack. Both, now listen and listen well. On the first march... Menyadari mereka terlalu ambisius, Will tidak memiliki pilihan lain selain berlari di atas parit agar Will bisa secepatnya bertemu dengan Kolonel Mackenzie. Meskipun sangat berbahaya, Will berlari di antara pasukan yang sedang menyerang. Tak jarang Will terjatuh akibat bertabrakan, namun hal itu tak membuatnya goyah karena nyawa pasukan ini berada di tangan Will. Setibanya di garis depan, Will segera menuju kediaman Mackenzie untuk memberikan surat peringatan dari sang jenderal. Meskipun tidak diperbolehkan masuk, Will tetap memaksa hingga akhirnya Will berhasil menyadarkan Mackenzie bahwa serangan ini adalah jebakan dari Jerman. Send them out there again tomorrow, not when we've got the bastards on the run. This attack is not to go ahead. Major. Menyadari harapan adalah hal tersulit yang tak bisa dipisahkan dari kenyataan, Mackenzie mengucapkan terima kasih atas perjuangan Will yang sudah menyelamatkan 1.600 prajurit dari jebakan Jerman. Call up the orderlies, turn the wounded. Hold the line. Well done, lad.
Setelah misinya sudah berakhir, kini saatnya Will mencari saudara Blake, yang ternyata saudara Blake sudah pergi ke garis depan terlebih dahulu. Entah masih hidup atau tidak, sang kapten menyuruh Will untuk mencari saudara Blake di tempat medis. Sergeant, I had to find Lieutenant Blake. Has anyone seen Lieutenant Blake? Setibanya di tempat medis, Will mencari ke segala tempat, namun nyatanya saudara Blake tidak ada di sana. Di tengah harapan yang semakin memudar, akhirnya Will melihat saudara Blake yang terlihat seperti Blake saat masih muda. I was sent here to deliver a message. Yates. He saved my life. Di sana Will menjelaskan bagaimana beraninya dan baik hatinya Blake saat bertugas. Tamat. Review film 1917 bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah perjuangan akan selalu menghadirkan sebuah kegagalan. Namun perlu diingat, yakinlah atas segala kebesaran Tuhan, karena tak ada yang tak mungkin apabila kita berusaha dan berdoa. Tetap semangat menjalani hidup. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.